Kita lihat terlebih dahulu ini pemirsa harga Pertalite dan Pertamax di Jabodetabek April 2022. Pertalite sekitar Rp7.650 per liter, Pertamax Rp12.500 per liternya pemirsa. Dan di 2021 memang harganya sekitar Rp7.650 per liter untuk Pertalite, Pertamax ini Rp9.000 per liter. Memang ada kenaikan cukup signifikan untuk Pertamax. Sementara di April 2020 Pertamax Rp9.000, Pertalite Rp7.650 pemirsa. Memang tidak ada kenaikan, dan di 2019 Pertamax Rp9.850, Pertalite Rp7.650. Ini cenderung stabil ya untuk Pertalite. Di 2018, Pertamax Rp8.900, Pertalite Rp7.800. Sementara 2017 Pertalite Rp7.400, Pertamax Rp8.250. Di 2016 Pertamax Rp7.500, Pertalite Rp7.100. Jadi melihat data yang tadi Anda saksikan memang begitu naik secara signifikan di 2022. Yang terjadi adalah ketika ada gap yang sangat besar antara Pertamax dan Pertalite, masyarakat menyerbu Pertalite. Fenomena yang terjadi, masyarakat yang sebenarnya tidak mampu susah mendapatkan Pertalite. Mungkin itu yang akan saya tanyakan pemirsa kepada Pak Imam Prasojo. Pak Imam, kalau misalnya saat ini pemerintah beralasan bahwa jangan khawatir Pertamax memang naik, tapi Pertalite yang disubsidi ini kan nggak naik harganya, tapi nggak tepat sasarannya ketika masyarakat yang kurang mampu mau beli Pertalite udah nggak ada stoknya karena diburu. Ini bagaimana Pak? Ya, ini selalu terjadi seperti ini karena sistem kita memang agak sulit ya untuk bisa menghalangi dari kalangan yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi untuk kemudian dia menyadari sedemikian rupa agar tidak mengambil subsidi BBM yang bersubsidi. Ini yang sistem ini yang mungkin perlu diperhatikan agar jangan sampai setiap kali terjadi gejolak terus kemudian yang masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi tidak kebagian. Ini kaitannya dengan sistem sebetulnya. Nah, ini saya kira nanti ada yang jauh lebih ahli untuk memikirkan, tapi intinya adalah upaya-upaya perubahan sistem agar keadilan itu bisa lebih terjaga itu yang harusnya dilakukan. Baik, oke. Kalau mungkin saya ke Pak Tulus, sebelumnya kan memang Pertalite diupayakan untuk tidak naik karena pastinya memang menjadi dari sisi energi berkeadilan karena memang Pertalite ini tulang punggung BBM nasional. Tapi sekarang saja udah susah stoknya. Ke depan katanya akan dinaikkan juga harga Pertalite. Juli, ini bagaimana Mas Tulus? Ya, pertama memang kalau terjadi disparitas harga yang sangat tinggi, itu pasti akan menimbulkan anomali ya, yang kemudian masyarakat sebagian akan migrasi dari Pertamax ke Pertalite. Dugaan saya antara 20% konsumen akan migrasi menjadi pengguna Pertalite yang tadinya pengguna Pertamax karena merasa harganya terlalu tinggi atau lebih mahal. Saya kira ini memang harus diantisipasi walaupun memang tidak ada sistem untuk itu. Nah, kita berharap memang kalau pemerintah kemarin Pak Luhut sempat berwacana untuk menaikkan Pertalite yang notabene 83% pemakaian di masyarakat, ini memang harus ada kajian yang mendalam karena menyangkut nanti inflasi yang sangat tinggi kalau tidak diantisipasi oleh negara karena saat ini sedang terjadi satu gejolak harga pangan ya karena dampak perang dan segala macam. Sehingga sebenarnya ketika pemerintah menaikkan Pertamax itu relatif kecil dampak inflasinya karena Pertamax hanya 13-14% dari pemakaian konsumen. Tapi kalau Pertalite apalagi gas LPG 3 kg ini memang harus betul-betul dikaji mendalam agar jangan sampai menimbulkan inflasi atau bahkan ras sosial yang parah. Baik, Mas Heri sepakat tidak kalau misalnya nantinya Pertalite dinaikkan bahkan dengan LPG 3 kg, inflasi yang terjadi di masyarakat sebuah keniscayaan? Ya pasti ya, jadi
Jadi energi ini merupakan salah satu komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga seperti bahan makanan ya dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga BBM, apalagi kalau nanti Pertalite dinaikkan, ini saya rasa pastinya akan berdampak yang cukup besar bagi kenaikan harga kebutuhan pokok ya. Sekarang saja yang naik Pertamax ya, kemudian Pertalite-nya masih tetap, tapi kenaikan harga juga sudah menjadi sebuah keniscayaan. Tapi ini memang banyak faktornya ya, bukan hanya kenaikan harga, bukan hanya disebabkan oleh kenaikan harga Pertamax, tapi juga karena menjelang Lebaran ya, kemudian kita masuk ke bulan puasa, permintaan masyarakat di situ tinggi, kemudian juga faktor musiman ya, kemudian juga faktor-faktor yang lainnya seperti harga komoditas internasional. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok sekarang ini terjadi di masyarakat seperti itu. Kebijakan untuk menaikkan Pertalite, gas LPG dan apapun itu untuk terkait mengenai energi, memang ini menjadi ranahnya pemerintah yang memikirkan dan memutuskan kapan naiknya dan berapa besaran naiknya, seperti itu? Ya, karena kalau khususnya di tahun ini dalam APBN ya diasumsikan bahwa BBM itu harga minyak bumi itu sekitar $65 per barel. Sementara realisasinya yang terjadi saat ini sudah $120 per barel, itu sudah hampir 2 kali lipat. Nah, kalau pemerintah tetap mempertahankan harga yang sekarang, itu kan artinya pemerintah akan terus mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk mensubsidi BBM seperti itu. Nah, makanya tidak heran kalau kemarin kita lihat pemerintah memutuskan menaikkan harga yang Pertamax seperti itu. Tapi akibatnya terjadi disparitas yang cukup jauh. Seperti itu. Nanti sesaat lagi saya akan tanyakan kepada Pak Imam Prasojo ketika bisa jadi pemerintah memang akan menaikkan harga Pertalite bahkan gas LPG di bulan Juli pemirsa, bahkan juga diikuti dengan kenaikan harga barang-barang yang pastinya akan bersamaan dengan kenaikan BBM. Gejolak sosial yang mungkin terjadi di masyarakat akan semasif apa ya? Saya tanyakan nanti kepada Pak Imam Prasojo usai jeda berikut.